Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kita ada di Secangkir Kopi Tarot, acara dari Katanya Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali. Dan biasanya kalau aku lagi pas nggak sempet nih bikin bulanan, tapi aku akan berusaha di Secangkir Kopi Tarot ini untuk terus bisa tampil ya, maksudnya terus bisa posting di seminggu sekali ini. Jadi ini adalah pembacaan seminggu sekali, energinya juga apa yang ada pada saat ini yang aku baca, bukan mengenai elemen tertentu atau zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini benar-benar apa yang ada pada saat ini aku baca ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung sama situasi kamu, bisa juga enggak. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik, pokoknya jangan dipaksain ya kalau memang nggak sesuai sama segala sesuatu yang kamu temui di dalam videoku, di dalam channel Katanya Tarot ya, jangan dipaksakan. Kalau memang tidak suka, please silahkan stop videonya, silahkan move on ya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Aku Desember kayaknya nggak bisa bikin readingan untuk bulanan, tapi aku akan usahakan untuk tahun depan ya. Oke, tapi ya ini, kembali lagi Secangkir Kopi Tarot, aku akan berusaha bisa selalu update karena lagi sibuk bener. Oke, kita mulai ya. Tapi waktu aku lagi shuffle, itu ada kayak pesan, hati-hati dengan hal-hal yang mendistract ataupun mengganggu fokus kamu di dalam hal apa aja. Maksudnya gini, kadang-kadang kan ada orang yang lagi fokus di dalam mengejar mimpi, mewujudkan cita-citanya dalam hidupnya, dalam keluarga, atau dalam pekerjaan, finansial, ataupun dalam hubungan. Itu kan macam-macam ya. Tetapi kalau yang aku lihat mungkin di saat kamu sedang berusaha mungkin mencari solusi ataupun menyelesaikan sesuatu ataupun mengembangkan, memajukan sesuatu, kamu lagi bekerja dan lagi konsentrasi nih, aku ngerasain kayak ada hal-hal lain, bisa dibilang penting nggak penting gitu ya, tetapi ini bisa mengganggu fokus dan konsentrasi kamu, yang kalau kamu nggak hati-hati ataupun kamu nggak waspada, ini bisa membuat kamu akhirnya menunda apa yang seharusnya dan semestinya kamu kerjakan, kamu selesaikan dan lain sebagainya, akhirnya tertunda ataupun malah dibengkalaikan ataupun malah jadi nggak dihiraukan, jadinya kamu malah mengerjakan hal yang lain ataupun malah mikirin hal yang lain ataupun melakukan hal yang lain, sedangkan apa yang seharusnya kamu lakukan, apa yang seharusnya kamu fokusin itu jadi tidak gitu loh. Nah itu yang aku tadi dengar ya, apa yang aku tadi lihat juga waktu lagi men-shuffle, rasanya seperti itu. Jadi di dalam hidup kan ya, kita nggak mungkin bisa menghindar, kadang-kadang kita nggak bisa menghindar gitu ya, dari hal-hal yang tiba-tiba datang, tiba-tiba muncul, tiba-tiba terjadi gitu. Kadang-kadang di saat kita sedang fokus, ini kita harus menyelesaikan ini ataupun mengerjakan sesuatu inilah ya, terus tiba-tiba ada misalnya siapalah yang sakit atau siapalah yang misalnya cari perkara gitu ya, atau minta pertolongan dan lain sebagainya gitu ya, hal yang tiba-tiba muncul. Tetapi hal-hal kayak gini tuh kadang-kadang kita nggak bisa singkirin gitu ya, ataupun kita nggak peduliin gitu ya. Tetapi maksudnya mungkin juga, oke, kamu mungkin ada hal urgent yang datang ke dalam kehidupan kamu yang membuat kamu harus berhenti sejenak ataupun harus rehat sejenak dari apa yang kamu sedang kerjakan dan mengerjakan hal tersebut, tapi jangan sampai lupa untuk meneruskan kembali atau untuk menyelesaikannya kembali. Oke? Oke, yuk. Karena waktu itu tuh aku sering sekali gitu ya, beberapa kali bertemu dengan klien gitu ya, ataupun dengan kenalan gitu ya, yang dia sedang, ini for example aja gitu ya, dia sedang punya masalah dengan hubungannya gitu ya, dimana ini mungkin sudah agak panjang dibengkalaikan dan dia sedang berusaha nih untuk ya udah gue pengen nyelesain supaya nggak terombang-ambing gitu ya, statusnya nggak jelas dan lain sebagainya. Nah pas dia lagi pengen menyelesaikan dan mengerjakan hal tersebut, tiba-tiba ada
kerabatnya, orang tuanya sakit dan lain sebagainya. Dimana dia akhirnya yang tadinya gue pengen ngejalanin ini, gue harus ngebagi pikiran gue ke sana dan mengerjakan gitu ya, membantu apa yang perlu dibantu gitu. Nah, kadang-kadang dia melakukan itu dan akhirnya yang ini jadi terbengkalai, dia lupa balik lagi gitu loh, balik lagi ke major hal yang utama yang dia sedang lakukan. Nah, ini kalau yang aku lihat ada sangkutannya dengan hal tersebut. Mungkin buat beberapa dari kamu mungkin hal ini perlu gitu ya disampaikan untuk sebagai pengingat saja ya. Oke, aku sebut aku kamu untuk memudahkan ya aku dalam berkomunikasi di dalam pembacaan ini. Yuk kita lihat ada apa. The Hangman, ya kan? Ini kalau The Hangman itu orang yang dia ada di dalam satu situasi ya. Dia membuat dia mungkin tidak nyaman, bikin dia ups and down gitu ya. Tetapi di dalam situasi ini sebenarnya banyak hal dan banyak cara yang dia bisa lakukan kalau saja dia mau untuk melepaskan diri, untuk membebaskan diri dari ikatan ini. Dia kegantung, tapi tangan kanannya, kaki kanannya, tangan kanan kiri, ya segala sesuatunya cuma satu kaki yang terikat, yang lainnya terbebas. Di mana hal itu melambangkan banyak hal yang sebenarnya dia bisa lakukan untuk membuat dia lepas dari ikatan ini, dari situasi ini, dari kondisi ini. Dan kalau kamu lihat ada ini ya, aku ngelihat di sini ya ada burung yang membawa koin gitu ya. Ini seperti menyodorkan, tapi dianya terbalik, dia tidak bisa melihat, dia mungkin nggak bisa melihat apa yang dia punya, apa yang dia mampu, kemampuan dia yang sebenarnya bisa membuat dia atau membawa dia keluar dari masalahnya. Dan aku ngelihat di sini mungkin juga dia meng-underestimate dirinya sendiri gitu ya, kemampuannya sendiri, kebisaannya sendiri, kekuatannya sendiri, bahwa dia bisa lepas dari hal tersebut. Dia bisa lepas dari masalahnya, dari kesulitannya, dari hal-hal yang bikin dia nggak nyaman ini gitu ya. Tetapi kadang-kadang orang bukan secara tidak sadar membiarkan dirinya ada di dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya dia sudah nggak nyaman ataupun dalam masalah. Tapi beberapa mungkin dia sedang wait and see juga, ya. Cuman kalau yang aku lihat di sini ada hal yang digantung, masalah yang digantung, kewajiban mungkin yang digantung, kerjaan yang digantung, tapi sesuatu yang tidak menemui jalan keluar bisa, penyelesaian bisa, ketidakpastian bisa, kejelasan bisa. Jadi kayak kegantung-gantung. Entah dirinya yang kegantung di dalam satu situasi dan kondisi, ini bisa jadi hubungan gitu ya, atau ini hubungannya dia gitu ya yang terombang-ambing, tidak tahu arah juntrungan, tidak jelas juga mau dibawa kemana. Tetapi ada satu hal, satu situasi, satu kondisi yang in limbo gitu. In limbo tuh terombang-ambing gitu ya, mungkin juga perasaannya ya. Dan ini kadang-kadang terjadi, bukan kadang-kadang, seringkali terjadi di dalam hubungan ya, menggantung, nggak jelas. Gua nih apa hubungannya? Tapi untuk mencari kejelasan juga mungkin tidak ada jalannya ataupun tidak jelas gitu ya. Mungkin orang yang berhadapan sama dia pun tidak jelas. Aku sedang lagi menangani seseorang gitu ya, yang sudah hampir 2 tahun ya, sudah hampir 2 tahun dalam ketidakjelasan. Dan ini sudah dalam masa, maksudnya sudah dalam situasi ataupun status rumah tangga. Ya ini suami istri ya. Kadang-kadang masa sih
suami istri kok bisa punya situasi dan kondisi, ada gitu loh. Dulu pun gitu ya, waktu aku masih belum memulai servisku gitu ya, seperti ini, aku juga kadang-kadang, "Masa sih ada ya?" Gitu ya, tetapi ternyata ada gitu ya, banyak malah. Dan ini salah satu orang ini sebagai, contoh gitu ya, suami istri yang memutuskan untuk pisah ya, untuk pisah, tinggal sendiri-sendiri dan sudah mempunyai anak ya. Cuman karena bisa jadi ini, Nine of Swords, nggak mau ambil pusing, nggak mau dipusingin, nggak mau stres, nggak mau overthinking, tapi malah jadi cuek gitu ya. Karena apa? Dia mungkin kadang-kadang kita di saat ngelihat masalah itu nggak selamanya dan tidak semua orang merasa, "Oh, ada masalah, ada hal yang perlu diperbaiki, ada hal yang perlu dibiarkan." Ternyata banyak sekali orang yang sering gitu ya, menelantarkan masalahnya, membiarkan masalahnya hingga berlarut-larut dengan alasan nggak mau ribut, nggak mau tambah ribet gitu ya, nggak mau tambah rumit, nggak mau tambah complicated, nggak mau berdebat dan lain sebagainya. Dengan segala alasan itu, akhirnya ya sudahlah nanti aja, ya sudahlah nanti aja, ya sudahlah nanti aja. Aku lagi banyak kerjaan, aku lagi ngurusin ini, aku lagi ngurusin itu. Ah udahlah nanti aja. Hal yang dinanti-nantikan ini nggak akan selesai sendiri. Bahkan kadang-kadang bertambah ribet, bertambah pelik. Dan kadang-kadang hal itu tuh kadang-kadang dari apa yang kita juga lihat gitu ya, di generasi sebelumnya ya kan, itu tuh sering berulang. Karena apa? Orang yang aku sedang tangani ini ternyata juga di dalam keluarganya juga begitu, dan aku sering kali melihat hal ini. "Ah sudahlah nggak usah diiniin, ah sudahlah nggak usah diurusin, nanti malah tambah ribut, ah nanti malah nggak karu-karuan, ah nanti orang lain bilang apa, ah nanti." Yang dipikirin yang lain-lain, bukan hal intinya. Dan sering kali orang ini menggantungkan cucian-cucian kotor, pakaian kotor, masalah-masalahnya, tapi tidak dibersihkan, ya digantungin aja dan dia sibuk kemana-mana berharap itu akan selesai sendiri mungkin gitu ya, ataupun nanti kalau gua udah ready. Nah ready-nya kapan? Dengan aktivitas dan kegiatan kita sebagai manusia, itu sering kali terjebak ataupun terbawa arus dengan kesibukan dan aktivitas kegiatan sendiri-sendiri, yang akhirnya ini masalahnya yang digantung tadi jadinya nggak kemana-mana gitu loh. Akhirnya apa? 2 tahun berlalu ya, masing-masing tinggal sendiri-sendiri dengan status masih suami istri gitu ya, dan masing-masing ya, abis gue kalau ngubungin dia misalnya ngomong akhirnya berantem. Dia pun terus kepada masalah itu dan nggak bisa menemukan solusi. Terus anaknya bagaimana? Terus keluarganya bagaimana? Terus kalian bagaimana? Gitu loh. Karena kadang-kadang kita terlalu fokus akan ego kita masing-masing sehingga kita menyingkirkan hal-hal lain yang juga terimbas dari hal tersebut. Dan ketidakberanian kita ataupun ketidakberanian atau kemalasan kita untuk menyelesaikan masalah demi masalah ya. Karena apa? Itu kan datang terus gitu ya. Kita di dalam kehidupan kita gitu ya, tiap hari ada hal yang kita lewati, ada masalah yang kita hadapi dan lain sebagainya yang nggak bisa kita hindarin. Kalau kita nggak selesain, akhirnya numpuk. Nah ini adalah sebenarnya akumulasi.
Kenapa akhirnya bisa nggak mau ngomong, bisa akhirnya berantem terus, bisa akhirnya pisah tanpa ada kejelasan. Setiap kali bertemu, mencoba bicara, juga berantem, tapi nggak ada yang mau nyelesain. Nggak jelas mau diperbaiki, nggak jelas mau ditinggalin, nggak jelas mau diapain. Gitu loh. Karena dua-dua kayak, oh ya udah, gue mau pisah sama lo. Tapi masih kayak kakinya satu tuh kayak, bener nggak ya gue mau pisah nggak ya? Gue mau pisah apa gue tetap ada di sini ya? Akhirnya hal itu membuat, ya udah ributin aja. Akhirnya kan jadi gantung gitu loh. Karena yang satu mau ribut, yang satu lagi enggak. Kadang-kadang ya konflik itu terjadi untuk menyelesaikan permasalahan dan gak bisa kita hindarin. Banyak orang berusaha menghindari konflik, gak enak, rasanya gak bakal enak gitu ya. Tetapi itu seringkali harus terjadi. Ketidaknyamanan itu harus kita hadapi dan harus terjadi untuk membuat kita keluar dari satu masalah, untuk membuat kita melihat solusinya, membuat kita melihat jalan keluarnya. Dan tapi mungkin pendidikan ataupun doktrin yang di pass through gitu ya, atau disampaikan ke dia bahwa konflik itu nggak baik, harus damai-damai aja. Tapi kalau misalnya hal ini memang tidak bisa diselesaikan dengan damai-damai saja, nggak bakal ketemu, karena dia akan di stalling terus, karena dia akan dipersulit terus. Kitanya pun harus berani menghadapi, mengkonfront hal tersebut gitu loh. Tetap dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang kitanya bisa mengontrol emosi, bisa menguasai keadaan, bisa menguasai diri kita sendiri, tidak terpancing emosi, tidak terpancing dengan hal-hal lain gitu ya. Yang mungkin ingin dipicu atau di-trigger oleh pihak yang sebelahnya gitu ya. Kitanya harus bisa kontrol dulu diri kita. Begitu kita udah siap, kita harus berani untuk maju, untuk menyelesaikan, untuk menyuci si laundry itu gitu loh. Walaupun kita harus ngelihat ketidaknyamanan kita, ngelihat si kotoran-kotoran ini gitu ya, masalah-masalah ini, mungkin omongan-omongan, mungkin pandangannya, mungkin apa yang disampaikan mungkin, tetapi di saat kita bisa mengontrol diri kita dan ya udah sekarang mau apa masalahnya gitu ya. Tetapi masalah itu harus dihadapi, bukan dihindarin. Banyak sekali orang yang berusaha lari dari masalahnya, sehingga hal ini mengikuti dia dan memperberat langkahnya tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari, kadang-kadang udahlah, gue gak usah mikirin hal tersebut. Gue mikirin aja pekerjaan gue gak usah mikirin hubungan gue. Tadinya awalnya seperti itu. Gue gak usah mikirin hubungan gue sama laki gue. Gue pikirin anak gue aja, gue pikirin pekerjaan gue aja, gue pikirin karir gue aja. Tetapi sadar tidak sadar, dia mengalihkan si ekor ini, si masalah yang menjadi ekor ini yang mengikuti dia dan menjadi seperti bayangan yang ngikutin dia kemana aja, mempengaruhi emosinya, mempengaruhi cara berpikirnya, mempengaruhi dia ngomong, mempengaruhi apa yang dilakukan, mengambil damai sejahtera, mengambil kebahagiaan dia, di mana dia terus setiap kali ini muncul dia clubbing, setiap kali ini muncul dia alihkan ke shopping. Setiap kali ini muncul, akhirnya dia mencari hal-hal yang dia bisa mengalihkan hal tersebut, di mana dia tetap ngegantung, tapi dia berusaha mengalihkan fokusnya ke satu hal, dua hal, tiga hal, dan akhirnya dia berusaha lari, dia berusaha escape
Ini adalah energi eskapis. Orang yang berusaha melarikan diri dari kenyataan yang ada, karena kenyataan yang ada yang harus dia hadapi itu tidak enak rasanya. Tapi sekarang atau nanti, ini tuh sebenarnya cuma nunggu untuk diselesain, nunggu untuk dipecahkan, nunggu untuk dicari solusinya, nunggu di penanggulangannya, nunggu jalan keluarnya. Tapi yang utama adalah nunggu untuk dihadapin. Dan kadang-kadang kita mencari, apalagi kalau ini ada menyangkut orang lain ya, kadang-kadang kita ini karena orang itu, ini karena sebab itu, ini, itu. Padahal kadang-kadang penyebabnya adalah kita sendiri. Iya kan? Setiap masalah itu kadang-kadang kita ngelihatnya karena si A, karena si B. Dia nggak mau dia nggak mau ngomong. Ya kalau orang itu tidak mau ngomong, kuncinya ada di kita. Kitanya harus bisa tegas, kitanya harus bisa tegel, kitanya harus bisa tegas, bisa saklek. Iya kan? Kayak misalnya 2 orang yang pegang kunci, sebenarnya gue pegang kunci, dia pegang kunci. Mau dibuka bareng-bareng atau dibuka satu, gue apa dia? Tapi kadang-kadang kita pegang kunci, kita bilang, dia sih yang nggak mau buka kuncinya, dia sih yang nggak mau buka kuncinya. Padahal kitanya sendiri nggak mau ngeraih engselnya dan ngebuka. Jadinya apa? Tunggu-tungguan. Dan akhirnya apa? Karena kita juga takut menghadapi, karena kadang gini ya, waktu awal emosi masih naik dan lain sebagainya, amarah dan itu emosi-emosi itu masih menggumpal dan masih pekat gitu ya. Segala sesuatu seperti bisa kita lakukan, termasuk jatuh cinta, lagi marah, lagi apa, itu tuh ego kita tuh tinggi sekali, dimana kita merasa kadang menjadi kayak punya power yang wih gitu ya. Tapi saat kita membiarkan diri kita berproses pikiran, emosi, dan kita membiarkan diri kita mengonyah itu gitu ya, melihat, merasakan, kemudian lalu kita melihat apa yang kita nggak pengen. Lalu dari situ muncul kekhawatiran, ketakutan, keraguan. Dari apa keputusan yang awal akhirnya goncang, dan akhirnya karena nggak enak, akhirnya kita biarkan saja. Karena apa? Setiap kali ngelihat hal itu ada konflik antara iya dan tidak, mau dan enggak. Konflik ini ada di dalam sendiri juga sebenarnya. Dan saat mendengar konflik itu seringkali nggak nyaman. Tapi kembali, konflik itu seringkali dibutuhkan untuk kita bisa melihat jalan keluar, solusi, memahami, dan mengerti apa yang harus kita lakukan dan jalan yang harus kita tempuh. Dan apa yang kita lakukan, semakin kita dewasa, seringkali kita dihadapkan dengan hal-hal atau pilihan-pilihan yang sebenarnya nggak menyamankan diri kita. Tetapi disitulah saat kita belajar kedewasaan, banyak kita harus belajar mengenai melakukan atau menjalani hal yang sebenarnya nggak kita suka, tetapi hal itu adalah hal yang terbaik buat kita. Aku tadinya mau membuka banyak kartu, tetapi ternyata satu kartu ini bercerita banyak hal. Message yang mau disampaikan juga ternyata banyak sekali ya. Bukan cuma buat kamu loh, kadang-kadang aku lagi ngomong kayak begini dan aku mendengarkan lagi. Kadang-kadang ini juga bisa menjadi masukan buat aku sendiri ya.
Ya, ini adalah message yang aku dapatkan pada saat ini, pada hari ini, di secangkir kopi tarot kali ini. Semoga ada yang bermanfaat buat kamu. Kalau tidak, jadikanlah sebagai hiburan saja. Selamat berakhir pekan. Sehat selalu, lancar-lancar terus. Sampai ketemu lagi di reading yang selanjutnya. Namaste.